Halo Bu Muji, apa Halo, kabar? Alhamdulillah, bisa sehat? Alhamdulillah. Gimana nih sekarang lagi sibuk apa nih? Aduh, sibuk apa ya Bu ya? Sibuk banyak kegiatan yang sebenarnya semuanya penting. Sekarang Tapi semuanya minta diprioritaskan. luar biasa. Sekarang ngajar kelas berapa nih? Saya sekarang ngajar kelas 8. 8. Sama seperti tahun lalu. Iya. Mapel agama nggih. Nggih, betul Bu guru sekali. agama ini. Gimana kok jadi bu guru agama? Iya, nano-nano lah ya. Biasanya kalau ada apa-apa dengan siswa gitu. Iya. "Ini guru agamanya gimana?" Betul ya? sekali. Kadang-kadang ada acara apa, ini bu guru agamanya gitu ya. Betul sekali, apalagi kalau sholat duhur itu pasti saya dicari-cari Iya. sampai nggak sempat untuk makan siang kayak gitu Bu. Iya, memang sholat dulunya selalu di SMP gitu di Iya, katanya. betul sekali. Oh iya, luar biasa. Yang penting sehat terus nih. Amin, amin, amin. Iya, jadi alhamdulillah Bu Muji, gimana rencananya hari ini mau coaching? Betul sekali Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Siti insya Oh, Allah. Bu Siti siapa? Bu Siti Yuliani. Iya, Oh. iya biasanya kan kalau Bu Isti manggilnya kan Bu Yuli. Nah itu dia. Saya biasa panggil kan Dek malah ya karena umurnya terpaut jauh gitu ya. Iya. Kalau saya kan manggilnya Bu Siti gitu. Iya iya ya. Berarti nanti Bu Yuli kesini ya untuk Ya, di betul coaching sekali, kayak Bu. gitu. Iya, betul sekali. Iya, jadi gimana nih Bu Muji? Jadi untuk menjadi coaching kayak gitu ya. Jadi Bu Muji tentunya sudah tahu ya apa saja gitu yang sudah dipersiapkan itu untuk Iya. memberikan pertanyaan-pertanyaan mungkin buat Bu Yuli. Ya, saya yang sudah saya persiapkan sejauh ini itu Iya. tentunya saya menyepakati waktu ya Bu Iya, ya dengan Bu betul. Siti untuk kapan nih pastinya Iya. kita melaksanakan coaching seperti itu. Iya, Terus iya. tentunya saya memperhatikan alur tirta supaya nanti saya ketika melaksanakan coaching itu bisa sesuai dengan tahapan-tahapan. Oh iya, luar Dan biasa. saya belajar untuk mencatat atau mencatat poin-poin penting kira-kira apa nih yang akan saya tanyakan seperti itu. Iya, luar biasa. Ini bisa ketemu waktunya hari ini ya, padahal Bu Yuli itu sibuknya luar biasa, multi talenta ya. Betul sekali ya, betul. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu walaupun beliau itu sangat sibuk, jauh lebih Iya. sibuk dari saya, tapi alhamdulillah Bu Siti ini bisa meluangkan waktunya untuk proses coaching Iya. kali ini. Iya, mudah-mudahan nanti coachingnya lancar ya Bu ya. Karena kadang kita ketemu itu ngobrolnya Udah nggak ke kerasa sana. ya, Iya, kesana itu kemari, kesana iya kemari yang gitu ya, penting Bu. apa tujuan yang jadi tujuannya Bu Muji untuk proses coaching ke Bu Yuli bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi seperti ini dulu Bu. Jadi kebetulan kan di sini saya jadi observer nih. Nanti Bu Muji berarti melakukan coaching dengan Bu Yuli. Nah, nanti ada rubrik penilaiannya Bu. Jadi Ibu menggunakan alur tirta atau tidak kayak gitu. Kemudian selain itu juga ada prinsip-prinsip coaching ya yang mungkin Bu Muji sudah hafal di luar kepala. Prinsipnya yaitu yang pertama kemitraan. Kemudian selanjutnya yaitu proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Jadi kita maksimalkan potensinya Bu Yuli seperti itu ya. Mudah-mudahan dari obrolan itu Bu Yuli bisa menemukan ya solusinya seperti itu. Iya. Karena yang datang ke sini jelasnya orang yang punya masalah kan ya. Iya, betul sekali. Kalau nggak punya masalah nggak mungkin dicurhatkan kan kayak gitu. Betul, jadi kita kayak belajar menjadi seorang psikolog gitu ya. Bu, ya. Iya betul sekali. Jadi ya kadang memang seperti itu ya. Teman datang itu ya kan kalau mereka punya masalah ya. Kalau mereka lagi nggak punya masalah mungkin. Malah sukanya ngajak makan Bu. Betul sekali. Jadi dari beberapa nantinya gitu ya dari obrolan yang dengan Bu Yuli itu kira-kira kompetensi apa nih? Kompetensi coach apa nih yang Bu Muji ingin kembangkan kayak gitu? Oke, pada proses coaching nanti saya akan Ya. mengembangkan mendengarkan aktif ya Bu Ya, ya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Seperti itu. Oke. Jadi memang dari apa ya kita bisa mengetahui apa yang coach kita sampaikan kalau kita tidak fokus mendengarkan Betul itu tentunya sekali. kita tidak bisa ya, Iya, tidak betul bisa memancing untuk Iya.
dia menemukan solusi gitu ya. betul Iya, sekali. betul, betul. Apalagi Bu Yuli ini muda ya, jelas ini masalahnya ini hidupnya adalah masalah gitu ya. Jadi memang ya mudah-mudahan lancar lah nanti. Ya, ya, oke, oke. Jadi berarti nanti Ibu ingin mengembangkan potensi berupa mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Yuli seperti itu ya. Betul sekali. Ya, ya. Oke, bisa dimulai sih ini untuk coaching jenengan dengan Bu Yuli bisa dimulai. Untuk itu apa ya? Kemudian nantinya berarti Bu Muji itu ingin indikator yang seperti apa? Pencapaiannya gitu loh. Oke, Kepengin seperti apa gitu. saya menginginkan nanti setelah proses coaching selesai, sang coach ini Iya. bisa menemukan solusinya, bisa mengerti apa yang akan dilakukan Iya, iya. sebagai tindak lanjutnya, Iya. sehingga permasalahannya nanti bisa diatasi. Oke, berarti si Coach Yuli ini bisa menemukan masalahnya, menemukan bukan masalah, solusi Solusinya. dari masalahnya. Iya, Betul luar biasa sekali karena memang kita itu dilatih untuk menggali potensi Betul. si makhluk koci ini ya gitu. Jadi agar karena guru agama kan ada makhluk gaib dan ya jadi nanti si koci ini si Bu Yuli ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada, mengembangkan potensi dirinya dengan beberapa pertanyaan yang Bu Muji sebagai pertanyaan pemantik untuk memancing dia bisa menemukan solusi sendiri seperti itu ya. Iya, betul. Oke, jadi untuk proses coachingnya bisa langsung dilaksanakan kok Bu. Jadi, tapi saya mohon izin tetap di sini ya untuk bisa memata-matai, bukan memata-matai sih, mengobservasi. Karena sekarang kan saya melaksanakan praobservasi nih. Nah, nanti kan ada 3 tahapan nih. Ada pra, ada pelaksanaan dan pasca. Jadi nanti saat pelaksanaan saya mungkin mencatat hal-hal yang penting kayak gitu. Walaupun saya mungkin tidak ikut bicara, tapi saya memperhatikan kalian berdua nanti. Iya, betul. Diizinkan tidak Bu saya tetap di sini? Diizinkan, Bu. Oke, siap. Silakan makhluknya didatangkan. Oke. Waalaikumsalam, ini dia. Sehat Bu Siti. Oh, ada Bu Isti juga. Iya, sehat dek. Oh, alhamdulillah baru jalan-jalan nih, Bu. Silakan, silakan. Gimana nih, sehat ya? Ya, sehat lah seperti yang Bu Muji lihat nih, Bu. Saya kayak lelah sekali gitu, Bu. Sepertinya kayak gimana gitu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, ada justru itu saya menemui Bu Muji ke sini. Karena memang ada hal yang ingin saya berbagi, saya bagikan ke Bu Muji ya, Bu. Oke, baik. Kalau Berbagi keluh kesah. urusan gitu. berbagi ini oke nih. Biasanya kalau rezeki kan suka dibagi-bagi juga Iya, ya. berbagi sambatan itu. Oh, nggak apa-apa Bu. Biasanya kalau setelah berbagi sambatan itu pasti nanti ada belakangnya kok. Oh iya. Oke, kira-kira apa nih Bu yang bisa saya bantu? Ya, jadi gini Bu, saya cerita dulu ya Bu. Ya, jadi Bu Muji, akhir-akhir ini tuh saya tuh seperti dikejar-kejar deadline gitu Bu. Jadi saya merasa seperti ada aja ya gitu ya tugas yang belum dikerjakan, tugas yang sedang harus saya selesaikan hari itu juga gitu Bu. Jadi saya merasa kewalahan dan keteteran gitu Bu. Oke, berarti Bu Siti ini mendapatkan tugas yang sangat banyak dan semua deadline-nya itu hampir bersamaan seperti itu ya Bu ya? Sebenarnya nggak bersamaan sih Bu. Ada yang beriringan, ada jeda waktu juga ada. Cuman karena hampir tiap minggu ada, tiap hari ada yang harus saya kerjakan dan selesaikan, belum lagi ada tugas tambahan dan tugas CGP gitu ya Bu. Jadi rasanya kayak penuh aja Bu hari-harinya gitu. Sampai saya tuh nggak punya waktu buat diri saya sendiri dan keluarga gitu Bu. Oh gitu, jadi me time-nya juga kurang seperti itu ya Bu, karena dengan banyaknya kegiatan dari sekolah, tugas-tugas tambahan dan tugas-tugas dari CKP itu ya Bu ya. Betul. Oke, Bu, kira-kira setelah percakapan kita nanti ini selesai, Bu Siti itu menginginkan seperti apa? Ya, harapannya nanti saya bisa menemukan ide atau cara-cara saya buat bisa mengatasi ini Bu, permasalahan yang saya sedang alami gitu Bu. Ya, berarti nanti Bu Siti menginginkan
menemukan ide, menemukan solusi supaya permasalahan yang dialami oleh Bu Siti ini bisa memiliki jalan keluar seperti itu ya Bu ya. Justru saya menemui Bu Muji gitu, udah dari saya tunggu dari kemarin loh Bu. Iya betul sekali, mohon maaf ya Bu ya, dan kemarin itu saya dilalau ya, sibuk terus Masih gitu. kajian ya Bu. Jadi Masya ya Allah. alhamdulillah kita hari ini bisa ketemu ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu. Dari sekian banyak tugas tambahan dan apa tuh namanya tugas-tugas CGP gitu ya Bu ya. Caranya nih Bu, caranya Bu Siti membagi waktu untuk mengerjakan semua itu bagaimana? Iya, selama ini saya menggunakan waktu istirahat saya gitu ya Bu. Istilahnya tuh ya saya bisa dibilang mencuri-curi waktu sih ya Bu ya buat mengerjakan tugas, karena mungkin saking banyaknya tugas yang harus saya kerjakan gitu Bu. Kadang-kadang kalau misalnya ada rapat gitu ya Bu ya, saya juga seringnya membawa laptop Bu buat nyambi buat mengerjakan gitu, karena memang ya rasanya ingin semuanya tuh cepet-cepet selesai gitu, jadi nggak tenang kalau semuanya belum selesai gitu Bu. Oke, jadi Bu Siti ini menginginkan tugasnya itu bisa selesai semua di waktu yang tepat seperti itu ya Bu ya. Betul. Sampai Bu Siti itu menggunakan waktu istirahatnya, kemudian ketika rapat itu tetap bisa menggunakan laptop untuk bisa mengerjakan seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Tapi kira-kira ini ketika rapat Bu Siti boleh ya Bu ya untuk membuka laptop nyambi mengerjakan tugas kayak gitu ya Bu? Ya kalau misalnya rapatnya di situ penting gitu ya, saya tutup dulu, mendengarkan dulu gitu. Tapi ketika memang di situ saya bisa sambil nyambi sambil mendengarkan ya saya kerjakan gitu Bu, karena memang ada yang harus segera selesai, ada yang memang ada jeda harinya sih Bu. Tapi sebenarnya saya sih tiap hari tuh udah nyicil gitu Bu, udah nyicil tugas A, B, C nya tuh sudah nyicil gitu. Tapi saya rasanya kok penuh aja setiap hari gitu, kesannya kayak numpuk di satu hari gitu Bu. Oke, ya yang namanya ini ya Bu ya, manusia itu memang untuk sifat panik gitu itu pasti ada ya Bu ya, walaupun kita itu sudah melaksanakan sedemikian rupa sehingga seperti itu ya Bu dari dini hari istilahnya, tapi tetap saja yang namanya manusia punya rasa gelisah, punya rasa was-was agar gimana nih, kita masih ada yang kurang apa enggak ya, masih ada yang kurang enggak, seperti itu ya Bu ya. Tuh tidur aja nggak nyenyak Bu. Ingatnya itu mau tugas terus gitu. Gitu ya Bu ya. Saya lagi makan ya, yang diingat tugas OC gitu ya, ini belum gitu ya gitu. Jadi selalu dibayang-bayangin tugas kayak gitu. Oke, syukur-syukur nanti ketika mimpi dibayang-bayangin tugas gitu sambil melindur sambil kerjakan gitu Bu. Oke, baik Bu. Bisa aja ya, tidurnya loh ya. Oke, baik. Ini kan tadi Bu Siti mengatakan bisa menggunakan waktu di sela-sela istirahat seperti itu ya Bu ya. Baik, dalam satu hari itu Bu Siti bisa istirahat sekitar berapa jam sih? Kalau di sekolah ya Bu, mungkin saya kan sekarang ngajarnya 44 jam pelajaran Bu ya. Terus ya pasti istirahatnya dari seminggu itu 48 ya, kalau sehari itu 10 jam gitu, paling 4 jam lah Bu di sekolah. Di sekolah Kalau 4 jam di dalam rumah, satu harinya. iya. Kalau di rumah juga ya sekitar mungkin kalau di sekolah maaf saya rawat 2 jam Bu. Oh, di sekolah 2 jam. Ya. Karena full ya Bu ya, itu hampir setiap hari jam 1 sampai 10 tuh ada gitu, sisanya paling cuma 1 jam gitu. Kalau di rumah ya 2 jam lalu sebelum saya tidur, karena kan biasanya saya nyampe rumah itu jam 5 pol maghrib. Oh, ya. Berarti tinggal capeknya ya Bu ya kalau di rumah ya Bu ya. Rasanya kalau udah di rumah tuh ya udah pengen tidur, tapi ya malah ya selalu ya di mana-mana tuh pasti ingat, oh ya ini belum, Oke, oh ya ini betul belum sekali. gitu ya. Kadang kalau udah mepet banget baru ingat, oh ya ini kayak gitu loh Bu. Jadi saya Biasanya- merasa nggak efektif aja gitu Bu waktunya, jadi nggak teratur dan nggak terukur gitu Bu. Oke, tapi biasanya kalau sudah mepet-mepet seperti itu ya Bu, itu semua ilham itu masuk semua itu Bu. Iya, tapi Semua kan juga ide yang tadinya tenaganya nggak- juga terforsir Bu. Oke, Jadi betul waktu buat sekali. diri sendiri malah kadang-kadang tuh lupa ya gitu. Lupa makan juga ya Bu Iya, ya, nggak lupa apa-apa hari Bu. ternyata Oh, hari Sabtu juga masih mengerjakan gitu. oh gitu kadang. ya, padahal harusnya libur sama keluarga gitu ya Bu ya. Ya sebenarnya sudah ini loh Bu, buat diri sendiri, buat me time gitu ya. Pengenlah satu hari itu misalnya refreshing ke pantai, terus kemudian makan gitu ya Bu ya. Ya pengen biar paling nggak bisa menghilangkan penat gitu ya Bu ya. Oke. Tapi yang itu tadi
di pantai ya Bu, misalnya di pantai terus lihat kapal berlayar kayak gitu tetap aja oh ya nanti sampai rumah yang itu tugas Oke. belum tugas Oke. yang lain lagi kayak gitu loh Bu. Oke. Jadi gimana ya, Berarti ya di itu mana-mana tadi, jadi ini waktunya ya. jadi nggak efektif aja. Jadi di mana-mana kayak dihantui gitu ya Bu ya. Nggak efektif waktunya. Jadi Bu Siti ini sebenarnya kepingin waktunya itu efektif untuk mengerjakan tugas, efektif Betul. untuk mengerjakan tugas pokok ataupun tugas tambahan, dan efektif untuk istirahat juga gitu ya Bu ya. Betul. Oke, baik. Kalau misalkan Ibu tadi kan Bu Siti itu kan bilang di sekolah ada waktu 2 jam, kemudian di apa itu namanya rumah juga ada waktu 2 jam, berarti kan total 4 jam ya Bu ya. Betul. Nah, 4 jam ini apa yang Bu Siti lakukan? Ya itu tadi Bu, pasti ya yang jelas saya mengerjakan tugas yang perlu gitu. Tetap ya Bu ya, Mbak. tetap. Ya, Iya, karena waktu buat luar itu ya itu tadi balik lagi ke tugas gitu. Jadi hampir semuanya kayaknya fullnya buat tugas gitu. Makanya saya sering kali kayak, loh kok nggak istirahat ya, sampai kadang-kadang tuh lupa makan kayak Iya, gitu. Tapi iya. tugas nggak lupa kayak gitu. Makannya Karena lupa, saking banyaknya kayak tugasnya gitu. nggak lupa. Ya, itu tadi jadi waktu itu kesannya jadi nggak efektif karena itu tadi numpuk di satu hari Iya, kayak gitu. betul, betul sekali ya. Ya, yang namanya terkadang kita itu pingin apa ya Bu, namanya semua bisa berjalan dengan kehendak kita. Kita kepingin apa tuh namanya, rencana kita itu sudah hari ini mau ini, hari ini mau ini, jam sekian saya mau ini, jam sekian saya mau ini. Tapi terkadang ada saja panggilan-panggilan alam yang membuat kita itu akhirnya menjadi keteter sampai akhirnya numpuk di satu hari seperti itu ya Bu ya. Iya betul Bu, sebenarnya udah dicicil ya Bu ya, cuman ya itu tadi Bu apa ya, saya tuh pengennya tuh ini Bu, maksudnya ya tugas bisa dikerjakan gitu ya, terus tugas CKP juga selesai dikerjakan, semuanya bisa berjalan beriringan, terus saya juga masih punya waktu buat saya diri saya sendiri, buat me time istilahnya ya Bu ya, terus bisa punya waktu buat keluarga gitu ya. Jadi paling nggak saya punya waktu santai lah Bu, yang sehari itu ya tidak terbebani gitu. Oke, berarti Cuma belum nemu nih caranya gimana Oke. nih Bu. Masih apa ya? berambiang ya. Iya masih gerambiang sekali ini Bu namanya. Oke, berarti saya simpulkan ya Bu ya, tadi itu dengan Bu Siti itu bisa proporsional dalam mengerjakan tugas tambahan, dalam mengerjakan tugas-tugas CGP, kemudian bisa memiliki waktu untuk me time, waktu untuk keluarga, waktu untuk bersantai, untuk istirahat, atau bahkan waktu untuk sekedar jalan-jalan ke pantai melihat kapal. Itu berarti adalah suatu hal yang ideal menurut Bu Siti gitu ya Bu ya. Betul gitu. Oke, baik Bu. Jika dilihat dari kondisi Bu Siti saat ini nih Bu, kalau dilihat dari level 1 sampai 10 gitu ya Bu ya, ada di level berapa sih Bu untuk sekarang ini? Iya jelas saya level 5 ya Bu ya, karena itu tadi saya masih keteteran gitu dalam mengerjakan tugas gitu ya. Mungkin saya juga kurang bisa memanage waktu dengan baik gitu Bu. Oke, dari level 5 nih ya, berarti Bu Siti dari level 5 kepingin dinaikkan ke level berapa nih Bu? Ya minimal bisa 8 lah Bu lah, naik ke level 8 biar itu tadi semuanya bisa berjalan seiring apa yang beriringan, semua tugas bisa saya kerjakan dengan maksimal, saya juga masih punya waktu buat diri saya dan keluarga sendiri. Jadi istilah kerennya kalau anak sekarang itu work life-nya itu seimbang. Oke, iya betul. Jadi kalau hidupnya itu udah seimbang, baik kesibukannya, baik istirahatnya itu sudah seimbang, insya Allah nanti kita bisa sehat dan waras terus ya Bu ya. Betul, makanya ada pepatah di dalam jiwa yang sehat Terdapat. kebalik, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke. Betul, makanya itu, Oke. Bu. Betul sekali ya, saya setuju itu Bu dengan Bu Siti ini ya. Oke, untuk menaikkan level dari 5 ke 8 nih Bu, kira-kira rencana apa sih Bu yang ingin dilaksanakan oleh Bu Siti? Di sini mungkin saya akan mengatur waktu lebih teratur lagi sih ya Bu ya, istilahnya memanage apa ya, memilah-milah tugas itu. Saya juga akan membuat skala prioritas dari tugas yang saya punya, jadi dicatat tugasnya Bu, kiranya tugas A, B, C, D, E nya apa saja. Kemudian saya juga memilah dari tugas mana dulu nih yang bisa saya kerjakan lebih dulu gitu ya, karena kan kualitas tugasnya ada yang ringan, ada yang membutuhkan waktu buat mengerjakan tugas kayak gitu. Mungkin itu sih Bu ya, membuat catatan skala prioritas dari tugas-tugas yang saya punya gitu Bu. Oke, baik sekali ya Bu ya. Biasanya kalau orang sibuk di mana-mana itu memang yang harus dilakukan pertama itu adalah skala prioritas, dan itu sudah bagus sekali itu ya Bu ya. Menurut saya juga itu saya sangat setuju.
Lalu selain skala prioritas nih Bu, apakah ada lagi yang mau direncanakan oleh Bu Siti? Apa ya Bu kira-kira ya, baru itu terpikir, cuman mungkin saya bisa melakukan ini Bu. Jadi setiap harinya saya bisa membagi tugas nih, misalnya hari pertama itu kan saya ada jeda waktu 2 jam ya Bu ya. Saya mungkin bisa nyicil tugas ABC di hari A, hari pertama misalnya hari Senin. Terus hari berikutnya hari Selasa saya mungkin gantian tugas yang DEF seperti itu seterusnya gitu Bu. Dan nanti untuk tugas yang sudah selesai saya lakukan, saya akan checklist Bu supaya memudahkan saya, oh ini belum gitu, biar nggak double gitu ngerjainnya Bu, kayak gitu. Oke, berarti kayak semacam membuat memo pribadi seperti itu ya Bu ya? Betul, seperti itu. Nanti kalau tugas yang belum selesai saya akan tulis kembali di hari berikutnya, terus saya beri warna atau tanda ya Bu, biar segera, wah ini harus segera dikerjakan nih karena kemarin harusnya dikerjakan hari kemarin dan tidak kelewat gitu Bu. Mungkin itu sih Bu. Kemudian setelah itu saya akan mengevaluasi ya setiap harinya, apakah yang saya kerjakan sudah maksimal atau belum, kurangnya gimana gitu Bu. Ini itu Bu gambarannya. Oke, jadi Bu Siti ini nanti akan membuat skala prioritas, kemudian nanti akan membuat semacam kayak memo pribadi seperti itu ya Bu ya, dan kemudian secara bertahap akan melaksanakan semacam evaluasi seperti itu ya Bu ya. Betul. Oke, baik Bu, dari semua rencana nih Bu, kira-kira mana dulu nih yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan? Mungkin ya semuanya bisa dikerjakan ya Bu ya. Yang penting niat dulu nih, komitmen, maksudnya supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Jelas saya akan buat tadi ya skala prioritas, kemudian membagi jadwal ya setiap harinya, supaya hari ini saya hanya fokus mengerjakan 2 tugas saja misal gitu, biar kesannya tuh nggak satu hari tuh numpuk di satu hari itu tugasnya gitu. Terus saya juga akan membuat jadwal untuk diri saya sendiri dan keluarga gitu, biar semuanya tadi ya biar seimbang. Kemudian ini saya akan memilah tugas yang mana dulu nih yang bisa saya kerjakan di awal kayak gitu ya. Setelah itu saya akan men-checklist untuk semua tugas yang saya sudah selesai kerjakan, terus dievaluasi Bu tiap harinya itu Bu. Oke, baik sekali. Berarti ini Bu Siti hebat banget ya, benar-benar multitalenta, bisa merencanakan sekian banyak rencana dan bisa dieksekusi langsung di waktu yang bersamaan seperti itu ya Bu ya. Ada inspirasi nih ya, setelah benar menguji mungkin ini ya. Oke. Oke Bu, untuk melaksanakan itu semua nih Bu, kira-kira Bu Siti butuh waktu berapa lama nih untuk merealisasikan itu semua? Mungkin kalau untuk memilah-milah tugas ya nggak butuh waktu lama ya Bu, mungkin 2 hari cukup lah Bu. Oke. Gitu. 2 hari ya Bu, Ya. cukup. Oke, berarti ini insya Allah terengginas orang langsung dieksekusi, terus langsung seperti itu ya Bu ya. Oke, terus mulai kapan ini Bu mau direncanakan? Ya mungkin nanti malam Bu saya akan sambil merenung gitu ya. Kebetulan besok udah hari Senin ya Bu ya. Oke, betul sekali. Jadi udah teringat nih, berarti sudah siap menyambut Kelas yang baru, kelas yang baru itu dengan yang semangat yang baru tentunya, ya, dan strategi yang baru Bu tentunya kayak gitu lah. Oke, semoga dengan strategi dari Bu Siti, dengan hasil renungan nanti malam seperti itu ya Bu ya, untuk mulai besok pagi hingga ke depannya nanti akan jauh lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Kira-kira ada doa khusus nggak sih Bu biar kita tuh selalu tenang gitu dalam Oke, sebenarnya itu adalah biar nggak gelisah gitu. biar nggak gelisah ya Bu ya. Itu sebenarnya sangat sepele Bu. Sangat sepele banget ini Bu sebenarnya. Setiap kita mau melakukan hal apapun minimal bismillah, lanjut Al-Fatihah. Cukup itu aja. 2 cukup aja ya. Cukup itu aja kalau itu Masya Allah. konsisten. Konsisten ya. Itu yang penting konsisten, gak usah yang banyak-banyak amalan apa. Nanti yang ada malah kita fokus ke amalan terus, tapi akhirnya tugas pokok kita akhirnya menjadi tersisihkan seperti itu. Jadi nggak usah yang berat-berat Bu, gitu ya. Al-Fatihah aja lah cukup. Ya, konsisten gitu Konsisten. ya. Dan Al-Fatihah Iya, gitu betul ya. sekali. Makasih Bu, jadi lebih tenang loh Bu ini loh, Masya Allah. Oke. Oke. Selanjutnya nih Bu, nanti kan mau merenung, kemudian mau merancang seperti ini itu, kemudian dengan strategi yang baru gitu ya Bu ya.
itu butuh support lagi atau enggak? Oh jelas Bu, tentu di saat-saat seperti ini, di saat tugas itu banyak gitu ya Bu, tentu dukungan dari pihak-pihak orang terdekat kita gitu ya, rekan sejawat, kepala sekolah gitu ya, kemudian keluarga tercinta di rumah gitu, itu turut menjadi supporter paling apa ya, paling efektif Bu. Oke. Ya kan, biar semangat saya itu terus ngalir gitu kan, ibaratnya ada patah gini Bu, kan yang kelihatan semangat harus ada yang menyemangati, yang terlihat kuat pun harus terus dikuatkan Bu. Oke, Kayak betul gitu. sekali. Meskipun sambat gitu ya, dia kan tetap bisa mengerjakan gitu loh Bu. Iya, Ya. memang. Iya, betul sekali Bu, saya setuju. Karena memang yang namanya, apalagi kita makhluk perempuan ya Bu ya, terkadang kalau misalkan kita udah punya rasa semangat, tapi kalau nggak ada apa namanya semangat dari luar, kita gampang loyok gitu ya Bu ya. Betul. Biasanya perempuan tuh gampang lembeknya gitu Bu. Gitu ya Bu ya. Oke. Baik Bu Siti, bagaimana perasaan Bu Siti kali ini nih? Aduh, Masya Allah ya, cerah banget Bu. Tadi saya dari luar gitu, kayak gelap gitu Bu. Maksudnya udah cerah. Mungkin karena sudah apa yang dapat pencerahan dari Bu Muji gitu ya. Jadi apa ya, saya dapat insight baru nih Bu. Jadi tahu nih, oh iya saya tuh ternyata harus seperti ini loh. Saya ternyata kemarin salah strateginya gitu. Jadi misalnya saya harus bisa memperbaiki ini tadi ya. Jadi spontan bisa munculkan ide gitu. Makasih loh Bu Muji tadi juga, makasih juga tips Tuhannya ya. Insyaallah mulai Sebenarnya saya semua orang bisa, saya hanya mengingatkan saja ya Bu ya. Iya. Oke Bu, yang Bu Siti dapatkan dari percakapan kita kali ini apa ini? ya alhamdulillah Bu, selain pencerahan ya saya juga jadi bisa menemukan solusi ya Bu dari masalah yang saya alami gitu. Mungkin nggak hanya saya mengalami masalah seperti itu ya Bu, cuma kan ya itu tadi karena mungkin saking banyaknya terus putek kan ya Bu ya, jadi bingung. Kadang-kadang itu nggak terpikir, sebenarnya kan sederhana tuh sebenarnya bisa dilakukan gitu. Iya, betul Jadi diri sekali. sendiri sih sebenarnya ya kan gitu ya. Alhamdulillah, makasih banget loh Bu ini. Oke, Jadi, terima kasih tambah sama-sama semangat juga. ini. Iya, saya dari terakhir nih kalimatnya Bu Siti, saya menjadi ingat apa namanya ya, sebuah kalimat dari Dr. Aisyah Dahlan itu ya, seorang psikolog yang mengatakan seperti ini. Perempuan itu butuh curhat seperti itu. Perempuan itu butuh curhat, tapi cukup didengarkan saja. Karena nanti dengan dia banyak sekali mengeluarkan apa yang ada di pikirannya, tanpa dia sadari dia akan menemukan solusi sendiri seperti Iya, itu. Masya Jadi intinya Allah. butuh teman untuk curhat seperti itu. Itulah wanita gitu. Itu yang saya luar biasa sekali kata-kata hari ini ya Bu ya. Aduh, saya dapat Oke. doa juga dapat kata-kata hari ini luar biasa sekali Bang Bu Muji ini ya, inspirasi sekali Bu. Saya rasa saya menemui orang yang tepat ya Bu. Oke, pokoknya besok kalau misalkan Bu Siti pingin kita ngobrol-ngobrol lagi, saya tunggu ya Bu ya. Ini juga saya udah nggak sabar nih Bu, ingin segera mendengarkan apa namanya, kapan nih hasil dari Bu Siti melaksanakan apa tuh namanya rencana-rencana, apa sih kabarnya gitu. Kira-kira kapan nih Bu kita akan ngobrol lagi? Iya, nanti saya calling-calling aja ya Bu ya. Gampang kan kita Oke. juga deket di kota Oke, gitu. oke, iya, Bisa nanti sambil calling. ngobrol di tepi pantai gitu ya Bu Oke, ya. makan mendoan sambil lihat kapal ya Bu ya. Iya. Oke, baik Iya, sekali Bu gitu. Siti. Oke, saya Iya. tunggu ya Bu ya. Siap, makasih ya Bu Muji. Ini kebetulan saya ini bentar lagi mau rapat Bu ya. Oke, silahkan. Saya tinggal ya Bu, Sehat-sehat ya Bu makasih. ya. Ya Bu ya. Sudah, ya. Mari Bu. Mari. Gimana? Udah nih, coachingnya udah selesai Bu Muji? Alhamdulillah Oke. sudah Bu, tadi sudah berjalan dengan baik, dengan Iya. lancar. Lancar gitu ya. Nggih. Wah, luar biasa sekali ya. Tadi saya juga menyimak kayak gitu ya. Baik, jadi coachingnya sudah selesai nih, tapi Ibu akan saya nilai kita tahap ke pasca observasi nggih Bu Muji nggih. Jadi gimana nih perasaan Bu Muji saat coaching tadi itu merasa performanya gimana gitu? Saya merasa senang, saya merasa tenang tentunya ya Bu ya, karena ternyata yang tadinya saya ragu-ragu, saya bisa nggak ya melaksanakan coaching, dan ternyata alhamdulillah saya ternyata bisa, dan alhamdulillah ternyata tadi pas proses coaching itu malah banyak ketawanya. seperti Iya, itu. iya, Jadi iya. kayak nggak deg-degan sama sekali kayak gitu. Iya ya, jadi Bu Muji merasa berarti sudah berjalan lancar, berjalan baik begitu ya. Iya. Kenapa gitu? Kenapa Bu Muji berpikiran tadi saya merasa coachingnya udah sukses nih, kenapa nih merasa seperti itu gitu? Karena tadi saya sudah
berusaha, alhamdulillah saya berhasil Ya. untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Oh, ya, sesuai luar dengan biasa alur sekali. tirta seperti itu ya Bu. Terus kemudian saya juga sudah berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif Iya. sehingga saya bisa memberikan tanggapan-tanggapan kepada koci. Iya. Berarti menurut Bu Muji nih, berarti sudah sesuai indikatorkah dalam melakukan coaching tadi? Insya Allah sudah Bu. Berarti Bu Muji sudah, apakah prinsip-prinsip yang coachingnya itu sudah diterapkan kayak gitu? Sudah. Kira-kira prinsip coaching seperti apa nih sudah diterapkan kepada Bu Yuli nih? Tadi saya sudah menjalin kemitraan dengan teman Iya. saya, perjanjian dulu, kemudian kita ketika ketemu juga kita semakin Iya, iya. akrab seperti itu ya Bu ya. Terus kemudian saya juga bisa menggali potensi saya dalam melaksanakan coaching seperti itu dengan menjalankan alur tirta. Iya. Dan kemudian saya bisa kreatif seperti itu untuk merangkai pertanyaan-pertanyaan sesuai dari Iya. cerita-cerita coaching. Iya, jadi tadi juga saya mengamati ya. Jadi ini berdasarkan dari hasil pengamatan saya, proses coachingnya tadi seru sekali ya. Jadi apa ya? Kalau yang saya lihat itu benar-benar apa ya? Antara coach sama coachee ini menikmati suasana gitu loh. Jadi tidak terkesan seperti apa namanya ya? Formal sekali kayak gitu. Jadi banyak ketawanya, banyak canda tawanya, tapi mengena gitu loh. Jadi saya lihat Bu Muji sama Bu Yuli itu sama-sama nyaman gitu saat Bu Muji memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yuli itu nyaman banget gitu. Terus Bu Yuli juga kelihatan asik sekali mengutarakan permasalahannya kayak gitu. Itu saya lihat asik sekali, bahkan malah selain solusi yang dia dapatkan, dia juga mendapatkan doa seperti itu ya. Itu luar biasa karena memang passionnya Bu Muji ini adalah guru agama gitu ya. Banyak tips, triks yang bisa diberikan oleh Bu Yuli seperti itu. Tadi saya lihat, ih asik sekali nih kayak gitu. Jadi seolah ngobrol biasa dengan santai, senda gurau, tapi ternyata mengena gitu. Karena tadi kan kasusnya Bu Yuli itu tentang apa Bu? Itu tentang manajemen waktu gitu ya. Karena dia memang sangat sibuk untuk membagi waktunya. Kemudian beliau sudah bisa menemukan solusinya sendiri berarti nggih, dengan cara yang tadi saya simak membuat sebuah skala prioritas. Ya, jadi memang luar biasa sekali Bu Muji sudah apa ya? Sudah memancing untuk beliau mengutarakan permasalahan, kemudian bisa menemukan solusinya. Kira-kira seperti itu, nggih. Nah, berarti Bu Muji ini sudah merasakah bahwa pengembangan kompetensi yang ingin Bu Muji tadi raih itu tentang mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot itu apakah sudah tercapai gitu loh? Sudah Bu. Ya, sudah tercapai. Iya. Buktinya tadi Bu Yuli sudah menemukan solusinya sendiri nggih. Iya, dari permasalahannya kayak gitu dengan curhatan yang panjang kali lebar kali tinggi itu sudah menemukan solusinya seperti itu. Iya, jadi alhamdulillah ya Bu Muji, jadi proses coachingnya itu sudah selesai seperti itu. Nah, dari refleksi hasil coaching yang Bu Muji laksanakan hari ini, kira-kira ada kompetensi yang ingin Bu Muji kembangkan lagi enggak? Oke, hal yang ingin saya kembangkan lagi Ya. ke depannya ketika saya melaksanakan coaching adalah saya lebih kreatif lagi dalam memberikan pertanyaan berbobot seperti itu Bu, dan saya ingin menjadi pendengar yang lebih lebih hangat lagi untuk coaching saya seperti itu. Tentunya saya juga lebih ingin mendalami alur tirta supaya nanti bisa lebih baik lagi coaching yang saya laksanakan. Luar biasa. Berarti bagaimana nih Bu Muji ingin mencapai kesuksesan yang lebih baik lagi dari coaching sekarang itu? Hal apa itu kira-kira yang akan Bu Muji lakukan? Saya akan belajar terus untuk alur tirtanya seperti itu. Kemudian saya juga gini Bu, saya tidak menutup untuk semuanya saja. Saya tidak akan menutup siapapun yang ingin curhat kepada saya, siapapun yang ingin menceritakan
masalah kepada saya tidak akan menutup itu. Pokoknya saya akan terbuka, dan saya juga akan tidak hanya dalam hal pekerjaan saja. Betul. Ketika ada orang ingin curhat kepada saya masalah pribadi, nah itu juga ketika orang curhat saya akan berusaha untuk mempraktikkan prinsip-prinsip coaching. Betul. Dan sesuai dengan alur tirta seperti itu. Iya, luar biasa sekali Bu Muji. Berarti sosial empatinya luar biasa sekali ya. Jadi memang mudah-mudahan banyak manfaatnya seperti itu ya. Jadi bukan hanya tentang pembelajaran atau masalah yang lain ya, tapi untuk curhat pribadi, asalkan Bu Muji ada waktu, Bu Muji siap kayak gitu ya, dengan menerapkan alur tirta tentunya. Betul sekali. Iya. Jadi untuk melaksanakan itu semua Bu Muji, kira-kira Bu Muji butuh dukungan nggak nih? Oke. Dukungan seperti apa? Seperti yang Bu Muji harapkan. Oke, dukungan pasti ya Bu ya. Ya. Yang namanya manusia itu kan nggak bisa sendiri gitu ya Bu ya. Terkadang kita ada momen-momen tertentu yang membuat kita itu membutuhkan dukungan. Tentunya ini kan tadi saya mengatakan tidak hanya urusan pekerjaan, Betul. tapi urusan pribadi juga saya insya Allah siap. Sehingga di sini saya membutuhkan dukungan dari rekan-rekan saya yang ada di sekolah, di lingkungan pekerjaan saya, baik rekan sejawat ataupun kepala sekolah ataupun karyawan seperti itu. Kemudian saya juga membutuhkan dukungan dari keluarga, misalkan terkait ada orang atau teman tiba-tiba kepingin curhat masalah pribadi di rumah seperti itu. Iya, Sehingga iya. kan saya kedatangan tamu gitu ya Bu ya. Nah itu saya butuh dukungan dari keluarga untuk saya bisa menghormati tamu saya seperti itu. Luar biasa sekali Bu Muji. Jadi benar-benar niat baiknya mudah-mudahan bisa terrealisasi nggih Bu Muji nggih. Kemudian mudah-mudahan kompetensi dalam hal coachingnya Bu Muji makin lihai lagi, makin bermanfaat untuk orang-orang sekitar Bu Muji, dan mudah-mudahan keluarga, terutama keluarga nggih, keluarga yang pihak rumah selalu mendukung kegiatan positif Bu Muji, baik yang di rumah atau baik yang di sekolah seperti itu. Dan saya juga menunggu nih kabar baiknya Bu Muji mengenai kompetensi ketika coaching-coaching berikutnya. Mungkin Bu Muji butuh curhat atau butuh apa mengenai ini itu, kita bisa di luar ini kita komunikasi lagi. Sukses terus, sehat terus untuk Bu Muji, sukses selalu, makin bagus kompetensi coachingnya. Oke? Terima kasih, sama-sama, sukses selalu ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum Bu Muji. Waalaikumsalam.